Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya hari ini kita seperti biasa di Bincang-Bincang Pusaka Puntikayu Sapa Masyarakat. Hari ini kita di hari Sabtu tanggal 24 September 2019. Kita akan ngobrol bareng lagi dengan salah satu dokter di Puskesmas Puntikayu yang tercinta, yaitu Dokter Yusuf Ahmad Rizal nih. Dan kita hari ini mau ngobrol soal diabetes mellitus. Jadi kalau mau ada pertanyaan, mau ada yang mau ditanyakan ya chat, itu nanti silakan teman-teman bisa ketik di live chat kita, nanti akan dijawab sama Dokter Yusuf. Oke, langsung aja kita sambungin ya ke Dokter Yusuf. Kita sambungin ke Dokter Yusuf. Oke. Bentar ya, lagi loading. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Enda. Ya, dokter. Iya, sudah siap dokter ya? Kita mau Kita, ngobrol apa dokter hari ini? hari ini kita akan bahas sedikit tentang diabetes mellitus mungkin Mbak ya. Iya, oke. Diabetes mellitus ya. Silakan dokter. Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yu Enda atas kesempatannya. Eh, Langsung saja kita mulai ya Yu ya. Ya, silakan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit yang namanya diabetes mellitus ya. Ya, Nah, apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Jadi penyakit diabetes mellitus atau yang kerap kita sebut dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula itu adalah suatu penyakit dari proses metabolik yang ditandai dengan gula darah dalam yang meningkat, gula dalam darah yang meningkat. Untuk gula darah puasa biasanya itu lebih dari 126 atau gula darah 2 jam setelah makan itu lebih dari 200. Nah, itu sedikit tanda-tandanya ya. Nah, untuk diabetes itu sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, kemudian diabetes mellitus tipe 2, dan ada juga diabetes gestasional. Mungkin kita bahas sedikit untuk yang DM tipe 1-nya ya. Nah, DM tipe 1 ini itu biasanya disebabkan karena tubuh tidak berhenti, tidak atau apa ya nyebutnya, tubuh itu kan ada sel pankreas di dalam tubuh. Nah, jadi oh ya. dari sel pankreas itu sendiri tidak memproduksi insulin karena ada kerusakan pada sel pankreas tersebut. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya DM tipe 1. Nah, untuk onset atau timbul gejalanya biasanya untuk diabetes tipe 1 itu terjadi pada dewasa muda ataupun anak-anak. Nah, seperti itu. Karena yang terjadi kerusakan pada sel pankreasnya tadi. Nah, untuk DM tipe 2, ini adalah bentuk yang lebih umum dari diabetes. Nah, untuk DM tipe 2 ini, yang menyebabkan terjadinya DM tipe 2 ini, pankreasnya tadi bukan rusak, tapi tidak memproduksi jumlah insulin yang cukup. Jadi yang menyebabkan kadar gula dalam darahnya itu tinggi. Kemudian ada yang namanya diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional ini atau diabetes selama kehamilan. Nah, biasanya diabetes gestasional ini bersifat sementara yang berkembang selama proses kehamilan.
Nah, pada seorang perempuan yang memiliki diabetes gestasional, dalam suatu kehamilan biasanya dia nanti akan beresiko untuk terkena diabetes tipe 2 pada proses setelah persalinan nanti. Nah, itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk pemeriksaan apa saja sih yang kita butuhkan untuk mengetahui apakah kita itu terkena diabetes atau tidak. Nah, ada beberapa tes yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu yang sangat umum kita lakukan di vaskes-vaskes itu yaitu gula darah sewaktu. Nah, gula darah sewaktu ini dapat dilakukan setiap saat sepanjang hari untuk memeriksa tingkat gula darah pada titik waktu tertentu. Jadi, begitu kita datang, kita bisa langsung periksa gula darahnya, itu kita sebut pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, untuk nilainya, apabila nilainya itu lebih dari 200, itu mengindikasikan bahwa orang tersebut terkena diabetes. Tapi tidak hanya sampai situ, kita memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk mengkonfirmasi apakah pasien tersebut benar-benar menderita diabetes atau tidak. Kemudian ada lagi yang namanya pemeriksaan gula darah puasa. Nah, ini menguji jumlah gula darah dalam aliran darah setelah seorang tidak makan selama 8-10 jam. Jadi biasanya untuk pemeriksaan gula darah puasa ini, pada saat malam hari sebelum tidur, pasiennya puasa sampai pagi hari. Jadi dihitung saja 8-10 jam. Kemudian pas pagi hari baru jangan sarapan dulu, kita langsung periksa gula darah puasanya. Nah, untuk nilai dari gula darah puasa itu sendiri, apabila lebih dari 120, lebih dari sama dengan 126, itu juga mengindikasikan pasien tersebut terkena diabetes mellitus. Kemudian ada lagi yang namanya pemeriksaan HbA1c atau hemoglobin glikat. Tes ini mengukur seberapa baik gula darah dalam tubuh. Nah, ini juga bisa untuk mengukur seberapa baik gula darah yang telah dikontrol selama 3 bulan terakhir. Nah, untuk nilai normalnya, jika HbA1c ini lebih dari sama dengan 6,5%, nah itu menunjukkan kalau pasien tersebut menderita diabetes. Nah, yang terakhir ada yang namanya tes TTGO namanya, atau tes toleransi glukosa oral. Nah, ini adalah jenis lain dari tes untuk pemeriksaan diabetes. Nah, tingkat gula darah diperiksa pada saat puasa dan kemudian 2 jam setelah minum sejumlah asupan gula, kemudian dicek menunjukkan bagaimana tubuh memproses dari gula tersebut. Jika nilai 2 jamnya lebih dari 200, itu berarti mengindikasikan bahwa pasien tersebut menderita diabetes. Seperti itu. Kemudian untuk diabetes gestasional tadi, siapa saja sih yang bisa terkena diabetes gestasional tersebut? Nah, biasanya setiap perempuan yang hamil itu bisa saja mengalami diabetes gestasional. Tapi ada yang beberapa perempuan memiliki resiko yang lebih tinggi karena perempuan tersebut terdapat faktor-faktor resiko tertentu. Contohnya usia lebih dari 25 tahun. Kemudian kelebihan berat badan. Kemudian maksudnya kelebihan berat badan sebelum dia hamil. Kemudian memiliki riwayat keluarga yang menderita diabetes. Kemudian adanya episode aborsi yang berulang.
Terus biasanya karena gaya hidup yang kurang sehat, contoh mobilitasnya kurang atau kurang gerak seperti itu. Kemudian banyak sih faktor-faktor dari penyakit lain seperti biasanya ada hipertensi sebelumnya atau dia sudah pernah kena diabetes gestasional sebelumnya, itu ada kemungkinan juga untuk proses berulang. Nah, selanjutnya siapa saja yang beresiko untuk terkena diabetes tipe 2. Nah, untuk yang beresiko ini biasanya pasien-pasien yang mempunyai faktor resiko tertentu. Contohnya riwayat keluarga, usia. Biasanya untuk penyakit DM ini sering terjadi, DM tipe 2 ini sering terjadi pada pasien dengan usia lebih dari 40 tahun. Kemudian ada ras-ras tertentu juga yang latar belakangnya memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya diabetes mellitus. Kemudian ada obesitas, itu sudah sangat jelas ya. Kemudian aktivitas yang tidak memadai, seperti kurang gerak, kurang olahraga, seperti itu. Kemudian untuk pola lifestyle atau diet yang tidak sehat, itu juga bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya diabetes tipe 2. Nah, untuk tanda-tandanya dari pasien yang mengalami diabetes tipe 2 itu paling sering yang muncul pada pasien-pasien dengan diabetes itu biasanya keluhan paling sering itu yaitu sering haus atau kita sebut polidipsi, kemudian sering lapar atau polifagi, kemudian sering kencing pula, itu kita sebut poliuri. Nah, biasanya orang-orang DM dari 3 gejala tersebut itu merupakan gejala khas yang dimiliki oleh penyakit DM tipe 2. Kemudian yang terakhir, komplikasi yang dapat timbul dari penyakit DM tipe 2 ini itu ada banyak. Contohnya, ketika terlalu banyak gula darah yang menetap dalam aliran darah dalam waktu yang lama, itu dapat mempengaruhi dari pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Nah, komplikasi yang paling sering itu seperti serangan jantung, stroke, dan infeksi pada kaki atau gangren. Mungkin itu dulu, Yuenda, yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada Oke, Dokter Yusuf. Terima kasih, ilmunya bagus sekali ya penjelasannya tentang diabetes mellitus. Jadi tertarik saya nih dokter, mau nanya sedikit ini. boleh. Tadi kan saya dengar ya, diabetes itu, DM itu ternyata faktor resikonya tadi dari keluarga ya, dari keturunan tadi ya. Iya. Iya, bisa dibilang diabetes itu kalau orang udah kena DM itu berarti sulit sembuh ya dokter, atau gimana ya? Oh, iya. Jadi boleh langsung dijawab, Mbak. Oh ya, silahkan. Jadi untuk penyakit diabetes ini, untuk dikatakan sembuh itu tidak, Mbak ya. Jadi selama hidup pasien harus rutin meminum obat. Jadi dikatakannya terkontrol, bukan sembuh. Nah, Gitu. dari minum obat tersebut nanti kan gula darahnya itu terkontrol. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak menimbulkan komplikasi yang akan datang, seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak Yenda. Iya. Oh, berarti memang harus minum obat yang bisa dibilang terkontrol seumur hidup ya dokter ya berarti ya?
Mm-mm. Ya, terus juga saya mau ini kali ya, apa nanya, ciri-ciri kita yang orang umum nih, masyarakat umum itu kan suka bingung. Tadi kan penjelasannya memang secara bahasa medis ya, dokter ya. Kalau secara bahasa umumnya, ciri-ciri orang bisa tahu itu tipe A atau tipe B dari DM itu seperti apa, dokter? Oh, maksudnya yang Iya, DM tipe satu atau DM tipe 2 iya, tadi? DM tipe satu dan DM tipe 2. Mm-mm. Nah, untuk paling mudah kita eh, melihat ciri-cirinya itu biasanya kita lihat dari proses timbulnya gejala seperti itu, Mbak. Karena atau kita sebutnya onset, Mbak ya. Nah, seperti itu. Jadi biasanya untuk diabetes tipe satu, nah itu timbul gejalanya itu mulai dari anak-anak sampai dewasa muda. Sedangkan untuk yang tipe 2 itu biasanya munculnya pada dewasa tua, seperti itu. Oh, berarti dari segi usia dokter ya membedakan Ya, itu tipe ya, satu, tipe satu atau ya, tipe 2 ya. ya. Oke, dokter, kita mungkin ada ini ada pertanyaan sepertinya. Ini ada pertanyaan, dokter, kalau kencing yang dikerumuni semut itu itu katanya kencing manis bentuk fakta atau mitos, dokter? Oh ya, Eh, mana tadi pertanyaannya? DM ya. Kalau kencing yang dikerumuni semut itu kan katanya kencing manis. Itu fakta fakta atau mitos, dokter? Oh, mungkin yang berkaitan dengan DM ini, dokter. Ini bagus ini pertanyaannya. Kalau kencing manis ya, Mm-mm. ya menurut dokter itu gimana nih? Baiklah, dari pertanyaan dari Dwi Indah Zakaria. Dokter, kalau kencing manis dikerumunin semut itu katanya kencing manis. Itu fakta atau mitos, dok? Jadi tidak selalu kencing manis itu apa dikerumuni semut, Mbak ya. Iya. Tapi apabila terdapat peningkatan gula darah yang ekstrim, jadi kadar kadar gula darahnya itu sangat tinggi, hal tersebut bisa terjadi, tapi tidak selalu. Tidak selalu Karena ya ya selalu dikerumunin semut. Karena kan dilihat juga dari fungsi ginjal yang yang menyaring dari darahnya tersebut. Jadi kalau umpamanya fungsi ya. ginjalnya sudah menurun, itu bisa terjadi yang seperti ditanya tadi. Ya, dari ini ya, berarti cara kerja ginjal ya. Berarti Ya, kalau sudah ginjalnya sudah bisa dibilang mungkin kecapean atau sudah lelah, ya, jadi mungkin dia bisa insulin apa kadar manisnya itu jatuh di lolos, kencingnya tadi ya, gitu, dokter lolos. ya. Lolos. Oke, ini lagi ada dokter, kenapa kalau pasien suka tidak sadar, oh pasien DM suka tidak sadar kalau kakinya sudah luka. Oh ya, ini juga ini bagus, dok. Silakan. Eh, Dok, kenapa kalau pasien DM suka nggak sadar kalau kakinya sudah luka? Sebentar. Eh, kan dari penyakit diabetes ini biasanya prosesnya itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun, Mbak ya. Jadi Ya, eh, bisa sirkulasi di dalam sirkulasi darah di daerah tungkai dan kakinya itu buruk, yang mengakibatkan saraf-saraf dari daerah di daerah kaki dan tungkainya itu sudah kurang sensitif. Jadi pasien kalau dia terkena luka, jadi karena saraf yang kurang sensitif tadi, dia tidak terasa padahal sudah terjadi luka. Nah, untuk mencegahnya, eh, pasien yang mengalami keluhan tersebut harus
rajin-rajin menggunakan sendal. Tapi penggunaan sendal itu juga nggak boleh yang terlalu ketat. Nanti bisa menyebabkan luka yang disebabkan oleh sendal itu sendiri, seperti itu. Harus menggunakan alas kaki lah, baik itu sendal ataupun sepatu. Sepatu. Iya. Jadi memang lebih sensitif dari segi kulit juga lebih sensitif ya dokter ya, sepertinya ya kalau untuk DM ini ya. Mbak malah. Iya. Ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum dokter. Mau tanya cara mencegah supaya kita tidak terkena diabetes dokter. Oke, caranya ya. Cara mencegahnya dokter. Cara mencegah agar tidak terkena diabetes. Untuk cara mencegah dari ya supaya terhindar dari penyakit diabetes itu sendiri, untuk apabila untuk yang diabetes tipe 1, untuk saat ini keadaan itu belum dapat dicegah karena kerusakan dari sel pankreas itu merupakan kecacatan dari bawaan lahir, seperti itu. Kalau untuk yang pencegahan dari yang pasien tipe 2 itu dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup yang baik lah, atau yang tidak mengkonsumsi makanan yang manis terlalu banyak, seperti itu. Jadi makan makanan yang sehat supaya mengurangi makanan yang manis, mengurangi makanan yang instan, nggak ya dokter ya? Itu dapat menurunkan apa ya, tingkat kejadian dari diabetes itu sendiri, pokoknya dari perubahan gaya hidup. Jadi gaya hidup yang sehat, rajin olahraga, mengurangi konsumsi makanan-makanan seperti itu tadi. Pola hidup, pola makannya diubah menjadi makan yang sehat. Lalu juga mungkin istirahat kali dokter ya, Iya. termasuk juga untuk orang DM ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan, ini unik nih pertanyaannya ya. Dokter, sandal sandal merek apa dok yang paling bagus? Waduh, merek sandal. Apa ada kriteria merek? Nggak ada seperti ya dokter ya? Nggak ada kriteria merek. Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ini. Ya, Oke. yang lembut, ya nggak ketat, seperti itu aja. Yang pokoknya senyaman kita saja gitu ya, senyamannya penderita DM aja kali dokter ya. Iya. Jadi dokter rata-rata sepertinya kalau orang penderita DM itu kayaknya lebih gemuk ya dokter, obesitas ya, bisa dikatakan seperti itu ya dokter ya? Iya. Rata-rata memang orang dengan obesitas itu banyak yang mengalami diabetes ya, karena obesitas itu sendiri kan merupakan faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Tapi ada juga orang yang tidak obesitas juga bisa mengalami. Justru ya, nggak semua orang yang kurus juga pasti terbebas dari diabetes, seperti itu. Jadi ada juga orang-orang yang tapi dia memang di keluarganya dia faktor resiko lainnya, seperti itu. Ada. Nah ini mungkin dokter pertanyaannya agak keluar dari topik dari ini ya. Untuk orang yang DM sendiri kan ini kan sekarang kita lagi mencanangkan yang namanya vaksin COVID-19 ya. Ini kan kalau di COVID sendiri itu apakah boleh dokter untuk penderita DM di vaksin COVID-19? Kalau untuk vaksin, saya kurang begitu memahami Mbak ya. Cuman biasanya kalau gula darahnya terkontrol, terus juga dia bebas dari gejala dalam beberapa kurun waktu tertentu,
eh, itu boleh divaksin, tapi eh, harus dikonsulkan dulu pada dokter-dokter penyakit dalam, biasanya seperti itu, penyakit dalam yang merawat pasien tersebut. Apakah Hmm, ini boleh untuk dilakukan vaksin atau ditunda dulu untuk vaksinnya? oke, betul. Jadi sebaiknya memang harus ada rekomendasi dari dokter spesialis ya untuk dokter ya kalau yang untuk penderita DM ya. Tapi bukan berarti tidak bisa divaksin ya dokter ya. Iya, harus ada rekomendasi Oke, dari dokter. iya. Ya, karena saya juga suka menjumpai pasien yang apa namanya pengen dia divaksin tapi ternyata ada riwayat dari DM. Jadi bukan berarti ditolak saat screening ya. Benar-benar. Tapi memang harus ada rekomendasi supaya kenapa nanti takutnya ada efek samping yang ditimbulkan kipinya ya dokter ya. Benar, Ini ada pertanyaan lagi dokter, ada saran nggak obat diet? Oh, ada saran obatnya. Obat diet. Ini unik juga nih Eh, pertanyaannya. yang mana? Yang obat diet. Iya. Kalau saya sih kurang menyarankan ya diet menggunakan obat-obatan. Lebih baik kita Oh iya. mengurangi makanan yang dengan eh, apa? Mengurangi karbohidrat yang terlalu banyak seperti Karbohidrat. itu. Jadi dikurangin aja porsi. Betul. Karbohidrat, terus juga yang manis-manis juga ya dokter ya, mungkin dikurangin juga ya. Iya. Oh ini ada lagi pertanyaan yang bagus. Dokter, kalau merokok bisa jadi diabetes nggak dokter? Nah, ya kaitan merokok pula ini. Iya, ini pasti yang nanya ini merokok ini orangnya ya. Untuk merokok sih eh eh, salah satu faktor resiko juga yang dapat menyebabkan dari diabetes itu sendiri. Jadi bagi perokok ini hati-hati ya. Mm-mm. Ya, tentunya yang merokok yang usia muda ya, karena kan Ya, efek perokok sampingnya ke yang penyakit ya dokter ya. iya benar. Mm-mm. Ada lagi teman-teman yang mau tanya ke dokter Yusuf ini soal diabetes mellitus. Ini sehari-hari memangnya terjadi di masyarakat. Oh ya dokter, kalau di Puskes Puntikayu sendiri banyak nggak yang berobat pasien yang penderita diabetes mellitus ini sendiri? Eh Kalau selama saya di sini sih ada beberapa pasien yang memang dia sudah berobat rajin kontrol ke sini. Jadi mereka memang per bulan eh, rajin gitu kontrol ke sini. Terus ada juga yang memang dia kontrolnya ke dokter-dokter penyakit dalam. Jadi mereka ke sini minta rujukan seperti itu. Iya, oke. Jadi, tapi kalau untuk kadar tinggi frekuensinya tidak terlalu banyak ya, sepertinya dokter ya, untuk yang berobat yang dari DM ya. Iya, sepertinya Mbak. Saya kurang ini juga kurang. Oke, ini seperti ada lagi dokter kalau ngevape boleh nggak dok? Oh ini vape ini ini ya yang rokok zaman sekarang itu ya, yang ditutup Elektrik. ininya ya, Iya. elektrik ya betul. Gimana dokter ini jawabannya dokter? Ngevape, oke menarik ini. Kalau nge-vape, kalau yang saya tahu nge-vape itu untuk kadar nikotinnya itu lebih tinggi malah dari rokok. Jadi Oke. harus kurang sama aja ya. Mm-mm. Sama Eh saja karena ya ya sama saja sama rokok kurang lebih. pengaruhnya ke paru-paru juga kan akhirnya ya dokter ya. Ya benar. Ini adalah anak Kurang saya baik juga. merokok.
Oh ya, ini ada yang nanya juga, apakah shisha itu lebih sehat dan syariah, dokter? Shisha, oh shisha ini juga hampir mirip seperti vape ya, tapi dia yang bentuknya ada kayak terbang besar itu ya. Kayak gimana dokter rokok, rokok yang besar itu? Ka- kurang tahu juga saya Mbak ya kalau untuk sisa, karena belum pernah baca juga apakah sisa itu Iya, diperbolehkan ya atau karena ya tidak. karena sepertinya memang masih jadi pro dan kontra ya dokter ya, karena ada juga saya lihat juga kan di beberapa negara shisha itu jadi tren kan, trendsetter Iya, justru. Ya, tapi di Indonesia sendiri apalagi di Palembang ya masih ini masih bisa dibilang jarang sekali ya. iya jarang ditemukan. Mm. Dokter ada nggak kira-kira pesan bagi masyarakat sekitar nih yang eh, terutama yang ada yang tinggal di wilayah dekat Puskes Puntikayu, pesan-pesannya edukasi kesehatannya mengenai DM ini dokter? Eh, Baiklah, mungkin ada sedikit edukasi ya mengenai langkah-langkah pencegahan bagi penyandang diabetes mellitus di masa pandemi. Ya, pandemi betul. Ya, dokter. Halo, Mungkin ya. saya akan sedikit menambahkan, Mbak ya. Ya, Eh, Langkah-langkah pencegahan bagi penyandang DM di masa pandemi ini. ya. Yang pertama, kita harus tetap jaga kondisi tubuh dengan teratur minum obat dan jaga pola makan. Kemudian lakukan physical distancing uh, apabila memungkinkan untuk bekerja di rumah, lakukan pekerjaannya di rumah saja. Memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk berkomunikasi dan hindari kontak erat dengan orang-orang yang sakit. Kemudian sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Apabila tidak ada air mengalir, bisa menggunakan gel hand sanitizer. Kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, mata, dan lainnya sebelum melakukan cuci tangan. Kemudian rutin membersihkan dan desinfeksi rumah, terutama permukaan yang sering disentuh, misalnya gagang meja, eh, gagang pintu, saklar lampu, meja belajar, toilet, keran air, wastafel, seperti itu, ataupun telepon seluler. Kemudian rutin periksa gula darah di rumah apabila punya alat sendiri kan. Kemudian apabila tidak punya bisa dicek di vaskes terdekat. Apabila pasien dekat dengan puskesmas bisa cek ke puskesmas. Uh, Apabila dekat dengan klinik dokter bisa cek ke klinik dokter seperti itu. Kemudian apabila timbul gejala dari ataupun keluhan, segera hubungi dokter-dokter terdekat atau klinik kesehatan terdekat seperti itu. Ya, banyak sekali pesan yang disampaikan sama Dokter Yusuf ya. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya bagi masyarakat, terutama yang nyimak live IG Instagram Puntikayu. Jadi untuk masyarakat sekitar, terutama yang ada di dekat wilayah Puntikayu nih, silakan datang ke Puskes Puntikayu, cek kesehatan secara berkala, cek gula darah ya dokter ya tadi ya. Cek gula darah, pokoknya inilah jangan takut untuk berobat kalau memang ada sudah tadi kategori DM-nya sudah tingkat 2 atau tingkat
Yang parah itu nanti bisa dibuat rujukan untuk berobat ke rumah sakit. Jadi sebisa mungkin memang tidak bisa sembuh total ya, kalau saya bisa rangkum nih. Yang namanya DM itu memang tidak bisa sembuh total, tapi paling tidak bisa dimonitoring supaya paling tidak parah atau sampai menyebabkan komplikasi yang berlebihan. Lalu juga yang namanya DM ini dari segi tadi pola makan ya, dokter Yusuf tadi bilang ya, dari pola hidup lagi pola hidup sebenarnya dokter ya, kalau saya tangkap penyakit ini ya. Penyakitnya dari konsumsi gula. Nah, kita sendiri sebagai masyarakat awam nih, terutama saya juga kadang suka ini juga sih, konsumsi gula itu kadang kita suka tidak ya berlebih tanpa sadar gitu ya. Bukan ingin kita sih, tapi tanpa sadar, oh ya kita dengan minum minuman yang instan, makan makanan yang instan, akhirnya itulah menjadi salah satu pemicu dari diabetes mellitus. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ditanyakan. Nggak terasa udah 1,5 jam ya dokter. Untuk bincang-bincang diabetes mellitus, ilmunya yang bagus banget, sangat bermanfaat pastinya ya untuk kita semua. Semoga teman-teman yang sudah menyimak live Instagram ini ya diberikan apa ya, ilmu tambahan, masukan edukasi yang positif lagi dari Dokter Yusuf. Untuk Dokter Yusuf sendiri, saya ucapkan terima kasih banyak ya, materi dan ilmunya nambah lagi, upgrade lagi ilmu saya, teman-teman semua. Bagi masyarakat jangan lupa ya itu tadi, tetap tegakkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Kalau memang tidak diperlukan ya lebih baik di rumah ya. Di rumah juga kita manfaatkan media sosial, kita manfaatkan kerja dari rumah ya. Walaupun harus keluar rumah juga tetap dijaga kesehatannya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Yusuf. Kita akhiri untuk lab pusaka hari ini. Tetap teman-teman ya, disampaikan pusaka kita setiap hari Sabtu jam 9 atau jam 10, tergantung kondisi juga ya. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman nih, udah banyak banget yang live ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak live Instagram. Insya Allah kita setiap minggu akan ngobrol lagi tentang topik-topik edukasi kesehatan yang pastinya terupdate. Saya akhiri ya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dokter Yusuf. Sama Mbak. Salam sehat semuanya. Salam sehat.